memang di US sana ya. Ini adalah saham-saham yang masuk kategori growth investing dan saham-saham yang masuk kategori value investing. Bagaimana cara mengkategorikannya? Sudah ada semacam konsensus ya di industri bursa saham sana. Ini saham growth, ini saham value. Dari awal 2010 sampai dengan 2019 akhir kemarin, ternyata growth-nya yang growth investing itu, saham-saham growth investing itu lebih bagus di periode 2010 sampai 2009, 10 tahun terakhir tadi saya baca. Teman-teman sangat beruntung ya, yang beruntung saat ini bisa banyak belajar, apalagi saya yang sudah dari 2015, 2016 sudah trial and error beberapa strategi yang mungkin sempat gagal, kemudian menemukan strategi yang paling bagus. Nah, strategi ini saya sharing untuk teman-teman. Strategi ini cukup proven buat saya pribadi, dan ini strategi yang paling bagus. So, buat pemula, selagi Anda masih pemula, pilihlah strategi yang paling bagus supaya hasilnya bagus. Tidak perlu trial and error, biarkan saya yang trial and error, dan strategi yang sudah bagus ini tinggal teman-teman gunakan. Oke, selamat menyaksikan. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi kita ya di webinar kita, tentunya tetap free, gratis. Kita belajar, jadi ini learning curve buat teman-teman ya. Saya sudah susun, artinya acara-acara seperti ini akan terus kita lakukan. Ada semacam dalam tanda kutip kurikulum lah, kira-kira begitu saya sudah siapkan ya. Jadi hal-hal seperti ini nanti akan rutin kita lakukan. Hari ini sebenarnya bisa saya katakan ini first ya. The first material buat learning curve-nya teman-teman. Kalau kemarin itu kan special case ya. Kemarin itu special case untuk bahas apa nih ya, untuk percepatan kita. Kalau ini benar-benar nih proses belajarnya. Karena visi saya memang saya mau berbagi untuk teman-teman belajar ya. Bukan hanya kita kasih topik atau hanya untuk apa itu pom-pom atau apalah, itu nggak berguna. Jadi memang proses kita saat ini belajar. Hari ini khusus untuk pemula. Jadi sebenarnya teman-teman yang sudah expert mungkin akan bosen dengerinnya. Tapi silahkan saja untuk bergabung. Saya coba menjelaskan dengan cara saya, khas saya. Mudah-mudahan penjelasan saya lebih mudah dimengerti. Kalau ada teman-teman yang pemula, yang baca buku nggak ngerti, browsing juga bingung mengartikannya, terus ada penjelasan dari orang lain juga masih nggak jelas. Mudah-mudahan di webinar ini bisa membantu teman-teman ya menjawab apa sih hal ini, hal itu tuh apa, kok saya nggak pernah jelas sih, nggak pernah clear ya. Itu sering aja itu. Karena di private room saya, di IC room itu juga sering, sudah lama sekali, tapi setiap saya bahas hal-hal dasar, mereka selalu kayak menemukan hal baru gitu. Nah, mudah-mudahan ini nanti juga bisa kita dapatkan. How to start investing ya. Webinar kali ini mungkin nggak paripurna, artinya how to start investingnya itu sampai selesai, tapi kita upayakan beberapa hal dulu di depan. Nanti mungkin jika ada kekurangan bisa ditanya, atau next session bisa kita bahas kembali. Kira-kira begitu. Terus ini sekaligus menjawab pertanyaan beberapa rekan-rekan yang mention di IG saya untuk tanya, Pak ini apa itu. Menurut apa namanya penilaian saya, ternyata masih banyak teman-teman yang saya bilang pemula ya, gitu. Makanya kita bahas lagi. How to start ya. Jadi sebenarnya investasi saham itu apa gitu kan?
investasi saham itu kan buy low, sell high, kan gitu aja intinya ya. Jadi apa namanya, simpelnya kan begitu. Beli harga rendah, jualnya di harga tinggi kan gitu. Atau itu harga beli tuh buy-nya kan di bawahnya sell. Artinya harga beli itu di bawahnya harga jual, atau harga jual tuh di atasnya harga beli. Dah, paling simpelnya begitu. Itu jadi ilmu yang yang teknikal sampai rumit valuasi, punya analis tuh yang sampai pakai model permodelan valuasi rumit-rumit tuh intinya cuma ini aja. Buy harga berapa, jual nanti lebih tinggi, jualnya di berapa. Udah cuman itu intinya. Mungkin buy-nya nggak di low price ya. Mungkin buy-nya tuh udah di harga tinggi. Nggak masalah. Yang penting sell-nya itu di harga yang lebih tinggi dari harga beli. Dah, gitu doang. Nah, simpelnya kan begitu tuh di saham ya. Oke, kita ke bawah sekarang. Nah, saat ini ada sebutan, ada trader, ada investor. Ya, ada trader, ada investor. Sebelum membahas lebih lanjut, sebenarnya saya pribadi saya tidak menyukai dikotomi trader, investor tuh. Saya sebenarnya nggak terlalu apa ya. Buat saya sama-sama aja lah. Kadang pun saya saat ini kan lagi bikin video gitu ya. Jadi kata-kata trader dan investor tuh saya sering tertukar dan mix aja pada saat penggunaan. Misal mau menyapa teman-teman, para trader di bursa saham atau para investor itu dua-duanya bisa saling menggantikan. Jadi sebenarnya tidak ada dikotomi. Dikotomi itu membedakan dua hal gitu ya yang sangat berbeda. Saya sendiri tidak menyukai ada trader, ada investor gitu. Saya pribadi ya, saya trader, saya investor juga. Gitu. Saya ada simpan saham yang setahun, saya ada simpan saham yang sebulan, it's okay. Saya ada simpan saham 2 minggu juga ada. Jadi nggak perlu dikotomi itu. Yang paling penting paling atas itu, the main rule, the grand rule-nya itu buy low, sell high. Dah itu aja. Kalau itu dilakukan, udah pasti sukses. Mau apapun yang terjadi, mau pakai cara apapun. So tapi untuk pemula ada baiknya memang kita mesti tahu ya, ada trader, ada investor gitu. Nanti setelah ini beranjak ke apa yang kira-kira saya tawarkan untuk nanti the next untuk kita bahas terus gitu. Artinya expertise saya di mana, yaitu nanti yang dalam porsi besar saya bisa bagikan tentang hal itu. Pertama trader itu invest money untuk short term. Nah, kalau investor itu long term. Gampangnya gitu. Jadi ini pemula-pemula nih, teman-teman pemula nih. Teman-teman maunya gimana nih? Kalau short term berarti ya sudah cocoknya trader. Trader itu berinvestasi untuk pendapatan jangka pendek. Nah, biasanya apa tuh? Trading for life. Nah, gitu kan istilahnya. Ada trading for life. Kalau invest for life rasanya agak susah ya. Mestinya trading for life. Karena kalau melihat rule-nya di sini, trader itu menginvestasikan uangnya tuh. Penjelasan di bawah trader aja pakai kata-katanya tetap invest. Jadi invest untuk mendapatkan pendapatan jangka pendek. Jadi kalau mau dinikmati besok, dinikmati minggu depan, berarti mesti trading. Artinya beli untuk jangka pendek. Ketiga, menggunakan income untuk memanage their expense of life. Ini berarti yang tadi. Trading for life. Itu trader. Mungkin yang paling jelas tuh ya, kalau trading tuh mungkin forex. Nah, itu agak lebih jelas tuh. Kalau mau pakai dikotomi ya udah forex tuh trading lah. Dia beli jam 9, jam setengah 10 dijual kan gitu. Kalau main forex itu. Oke, next sebelah kanan. Ada trader, ada value investor. Sebenarnya di sini tulisannya value investor, tapi anggap aja tuh investor lah gitu. Karena ini saya ambil dari internet. Biar cepet aja, biar simple.
Jadi sebelah kanan mewakili investor, value investor mewakili investor. Trader buy and share. Aktivitasnya yang kelihatan, artinya dalam jangka pendek ya beli jual, beli jual. Value investor beli simpan, kan gitu ya, beli simpan. Loh, Pak kok nggak dijual? Pasti dijual lah. Tapi dalam jangka pendek, karena ini mau membandingkan, misal aktivitas selama sebulan dari seorang trader itu apa? Ya dia buy and share. Kalau value investor, dia buy and hold. Trader fast profits, ya, keuntungan dalam waktu yang cepat. Kalau value investor, di sini ditulisnya dividen, ya. Atau kalau mau pakai apa namanya lawan di sebelah kirinya, ya berarti profitnya membutuhkan waktu yang lebih lama, gitu ya. Mungkin fast, mungkin bukan slow ya, tapi mungkin long. Jadi profit untuk jangka waktu lebih lama. Kalau trader preferensinya lebih ke technically grafik ya, technically grafik. Kalau untuk value investor preferensinya lebih ke financial statement atau ke laporan keuangan, atau yang lebih familiar kita sebut dengan fundamental. Ini masalah preferensi aja, artinya apa sih bobot analisa yang digunakan gitu. Bahwa trader menggunakan fundamental dan investor menggunakan teknikal itu terjadi. Tapi preferensi utamanya kayak gini. Trader high risk, value investor, ya ini resiko ya. Tapi ya kira-kira beginilah pernyataan dia. Banyak belajar ya, mungkin banyak menerima pelajaran gitu. Kira-kira trader high risk, investor pun ada resiko, tapi resikonya sebenarnya bisa lebih di manage, karena once kita beli saham yang bagus, salah satu risiko untuk mengurangi kerugian adalah Anda simpan dulu lebih panjang gitu. Oke, saya tambahkan lagi di bawah. Trader itu mengakumulasi profit, kalau investor itu menggandakan profit. Mengakumulasikan profit itu, misal hari ini trading punya modal 100 juta, hari ini trading profitnya 1,5 juta, ditarik disimpan di kantong. Besok trading rugi 500.000, ambil dari kantong. Besoknya lagi trading untung 3 juta, masukin kantong ya. Jadi profit itu diakumulasi. Kalau investor, dia menggandakan profit. Punya uang 100 juta, tahun ini untung dia profit 35 juta, menjadi 135 juta. Nah, 35 juta profit itu digandakan kembali, diputar lagi tahun depan, modal dia sudah 135 juta. Ya, kira-kira begitulah. Akumulasi profit atau menggandakan profit. Ya, teman-teman pemula maunya yang mana ya? Jangka waktu tadi sudah, periodenya kira-kira sudah. Nah, trader di sini disebutnya harian, investor bulanan dan tahunan. Saya sih setuju sebenarnya. Ada yang ekstrim, memang ekstrim sekali. Kamu kalau cuman beli saham simpan setahun belum investor. Itu swing trader tuh. Kalau investor tuh minimal 2 tahun lah, atau 5 tahun, atau puluhan tahun. Ya, is okay. Setuju, nggak masalah. Itu lagi-lagi preferensi orang seperti apa. Sebenarnya nanti kembali ke teman-teman pemula ini, akan ada konsekuensi-konsekuensi yang teman-teman harus harus serap ya, konsekuensi yang harus diterima sebagai seorang investor. Itu ada. Trader monitoringnya sangat sering ya. Trader tuh beda dengan pekerja kantoran. Kalau pekerja kantoran tuh hari Jumat setelah Jumatan tuh rasanya seger banget dunia ini kan gitu ya. Yang mantan-mantan pekerja, saya juga pekerja kantoran cukup lama, jadi hari Jumat setelah Jumatan tuh kayaknya enak gitu kan. Udah
rasa-rasanya sudah malas bekerja ya. Pekerjaan itu sudah kita tutup, udah persiapan weekend gitu. Apalagi hari Seninnya ada libur, wah langsung ke puncak, ke Bandung atau kemana kan gitu ya anak-anak Jakarta. Tapi kalau trader beda, dia kalau udah habis Jumatan kira-kira lemes, karena Sabtu Minggu nggak ada kerjaan dia sudah ketagihan. Apalagi kalau Seninnya libur, udah makin mules dia, karena kelamaan lama sekali kok nggak trading gitu. Kalau investor tidak sering monitor. Jadi investor tuh ya banyak bahasa yang mewakili yang sebenarnya bagaimana sih investor itu. Sama kayak ya orang menanam padi lah, orang menanam berkebun, orang menanam pohon, orang beternak sapi misalnya, semuanya butuh proses. Artinya jangankan setiap hari, jangankan tiap menit atau tiap jam, tiap hari pun belum tentu ditengokin, kan gitu kan. Kalau trader enggak, tiap hari, bukan tiap jam lagi, tiap menit, mungkin tiap detik dilihatin pergerakan harga. Nah itu teman-teman, lagi-lagi pemula gambarannya kayak gitu ya. Terus metode analisis, trader tuh menggunakan technical analysis ya. Lalu investor technical dan fundamental analysis. Di sini disebut technical juga. Sebenarnya trader juga mereka ngomongin fundamental loh. Saya bobot portofolio saya memang lebih gede di investor, tapi saya trading juga. Saya nggak tahu untuk teman-teman lain ya yang benar-benar pure trading. Tapi buat saya fundamental saya lihat. Saya juga punya teman-teman yang full trading. Mereka juga menggunakan fundamental. Mereka sering tanya saya, saham ini kira-kira kayak begini-begini gimana? Saya tahu dia trader, tapi dia tanya masalah fundamental. So artinya sebenarnya metode analisis sama ya, dua-duanya dipakai. Seorang trader pun mereka kalau mau lebih aman, mereka tetap harus melihat fundamental sih. Saya nggak tahu membuat bias analisis apa enggak, tapi pada kenyataannya banyak teman-teman yang menggunakan analisa fundamental sebagai alat analisis mereka, khususnya buat para trader. Kemudian teman-teman investor, kok pakai technical segala? Saya iya, tapi hanya sedikit aja, sedikit dari kaidah-kaidah teknikal itu saya gunakan. Nggak terlalu rumit buat saya, karena saya tipe yang agresif. Saya di saat market normal, apalagi bullish ya, kecuali bearish kayak gini. Tapi kalau ini naik lagi artinya market menjadi bullish. Saya nggak mau hanya 30% sahur. Kita maunya cepet gitu. Teman-teman yang baru kenal atau beberapa sudah tahu lama di Stockbit, setelah ikut gabung ke grup kita di Demokrasi Saham, akhirnya mereka tahu bahwa oh you ternyata agresif ya gitu. Saya bilang, oh iya saya agresif, saya nggak mau beli itu karena itu agak lambat, saya mau belinya ini dulu, kalau ini naik nanti saya jual, saya baru beli itu. Saya selalu bilang gitu. Jadi untuk itulah saya menggunakan technical. Tapi investor paling sukses, kita ngomong paling sukses itu kan yang sudah diakui secara umum ya. Mungkin ada orang-orang yang tidak diakui, tidak sempat tercapture media karena mungkin mereka nggak mau di-capture. Tapi yang pasti di-capture kan Pak LKH ya. Pak LKH itu, saya nggak tahu pernyataan beliau benar apa enggak. Tapi waktu itu ada beberapa sumber yang mengatakan itu hal yang sama. Bahkan di grup yang ada LKH-nya pun mention itu sempat diposting dan tidak sanggah bahwa itu bukan saya yang sampaikan. LKH sempat sampaikan bahwa technical itu tidak perlu sama sekali. Technical itu hanya melihat
ekornya sapi naik turun gerak-gerak, tapi tidak pernah melihat bagaimana kesehatan sapi itu sesungguhnya gitu. Jadi kalau LKH rasanya nggak pakai technical dia. Ya, it's okay, tapi itu hanya yang penting teman-teman tahu trader dan investor bagaimana. Nah, tadi metode analisis, yang selanjutnya alat analisis. Kalau metodenya technical artinya alatnya grafik. Kemudian kalau metodenya fundamental analisis berarti alatnya laporan keuangan, neraca, grafik-grafik fundamental ya. Nah, materi ini berlaku umum untuk stock market, capital market seluruh dunia. Ternyata yang tidak di-capture apa teman-teman? Ternyata bandar-bandaran nggak ada ya di sini ya. Broker summary nggak ada. Jadi teman-teman yang YP sama PD borong nih, berarti mesti kita jual karena besok pasti turun retail yang borong. Ternyata tidak ada di sini. Jadi mungkin itu hanya orang-orang Indonesia saja yang analisa begitu. Foreign flow juga nggak ada di sini. Jadi memang itu belum menjadi metode yang akademis approve gitu ya, artinya belum benar-benar belum diakui sebagai metode yang permanen untuk bursa saham. Jadi broker summary dengan foreign flow itu saya tidak pakai. Jadi kita menggunakan metode-metode yang memang sudah standar. Oke, kira-kira begitu. Lanjut. Oke. Nah, tadi kan trader dan investor. Trader dan investor, karena saya 80% investor, jadi yang saya tawarkan ke teman-teman adalah investor. Untuk teman-teman pemula, saya tawarkan Anda menggunakan pola pikir yang saya gunakan. Kira-kira begitu ya. Atau begini, saya menjelaskan pola pikir atau strategi yang saya gunakan. Saya tidak memaksa teman-teman menggunakan, tapi saya berbagi ini, mungkin teman-teman bisa kombinasikan. Mungkin yang paling tepat itu. Kalau teman-teman ada pemula yang memang trading, seorang trader, ingin tahu ini, silakan bisa dikombinasikan. Jadi memperkaya pengetahuan kita. Dalam pertemuan yang lalu saya sampaikan ya, ada trader yang kaya raya, bilioner dari capital market dari trading ada. Ada seorang value investor yang kaya raya, yang bilioner lah ada seorang growth investing yang bilioner ada, semuanya ada. Artinya apa? Artinya mendikotomikan mereka itu nggak ada gunanya. Artinya apa? Artinya mencari mana yang paling hebat, mencari mana yang paling tepat, mencari mana yang paling benar itu nggak ada gunanya. Karena di masing-masing tempat itu ada orang-orang sukses, gitu. Jadi kalau teman-teman masih menggunakan energi pikiran kita untuk dalam setiap diskusi untuk ngapain technical, sat pusing, nggak ada gunanya, bla bla bla, Anda berarti belum sukses. Saya jamin orang ini bukan orang sukses. Gitu. Orang yang hebat dia akan menerima, dia jalani apa yang dia lakukan, tapi dia juga percaya, dia juga apresiasi dengan cara-cara orang, dengan cara mereka sendiri sukses. Saya menghormati apapun cara-caranya. Jadi saya buat teman-teman tidak perlu mana sukses, mana yang paling benar begini, yang itu salah. Semuanya ada ilmunya masing-masing, semuanya punya analogi masing-masing untuk sukses. Kira-kira begitu. Simpelnya kan gini teman-teman. Misal bisnis apa? Pertanian lah, padi lah. Ada petani yang sukses? Ada. Banyak. Ada nggak pemilik lahan yang sukses? Mungkin dia nggak bertani, ada juga disewain. Oke. Ada petani sukses. Ada nggak pedagang yang sukses? Ada. Pedagang gabah ada yang sukses, banyak. Itu si petani itu dia nggak pernah ngomong,
Ngapain tuh dagang gabah? Cuman beli jual untungnya sedikit. Enakan bertani, untungnya gede. Gak ada men. Karena si petani ini butuh pedagang gabah untuk membeli gabahnya. Gitu. Sama pedagang gabah nggak ada yang bilang, ngapain nih petani capek-capek nungguin lama, enakan dagang gabah. Pagi gue beli di tempat lu, besok pagi gue jual lagi ke big boss di kota, gue udah untung. Semuanya punya cara. Nah, kira-kira begitu. So, tidak perlu mana benar mana salah. Ini teman-teman saya anggap, jadi asumsi saya yang dengerin eksi saya ini kan pemula semua nih, nggak ada yang senior ya. Pemula, saya mau pemula ini dari awal sudah berada di jalur yang benar. Oke, kira-kira begitu. Oke, saya minum dulu. Oke. Nah, sekarang lanjut ke investor atau investing. Investing itu teman-teman ternyata ada banyak hal juga loh. Dua paling besar nih, paling besar dan paling mudah dan bisa mewakili metode-metode investing yang lain. Itu value investing dengan growth investing. Ada dua besar nih, ada dua mazhab besar. Oke, sebelum lebih lanjut, sekali lagi saya ingatkan, dua-duanya bagus. Dua-duanya isinya orang kaya semua, orang berhasil semua. Tidak ada mana benar, mana salah. Ini hanya masalah cara. Ya. Value investing itu tokohnya ada Benjamin Graham, ya, Warren Buffett, David Dodd di situ. Growth investing ada Bill Fisher, ya. Ada William O'Neill, ada yang lain ya. Ada Peter Lynch, itu juga growth investing. Kadang-kadang kalau dibaca bukunya juga dia ada beli juga gitu, saham-saham value investing ada juga. Jadi ada value investing, ada growth investing. Saya pribadi saya pernah cerita ya di webinar awal tuh, saya dulunya value investing. Tapi saya mau agresif, akhirnya saya mulai pelan-pelan memindahkan portfolio saya ke growth investing. Jadi bahasanya memang begitu teman-teman, memindahkan portfolio ke growth investing. Karena value investing dan growth investing tuh in term of klasifikasi saham sebenarnya. Kalau teman-teman baca bukunya Peter Lynch mungkin ya, teman-teman baca buku, ada beberapa buku tuh, di situ dibahas, salah satu pembahasannya adalah klasifikasi saham. Oh, ini grup-grup saham growth investing tahun sekian, ini saham-saham value investing tahun sekian gitu. Jadi saya mulai memindahkan ke growth investing. Sampai saat ini saya lebih ke growth investing. Tapi, nah sekali lagi tapi, saya ada juga value investing yang menurut saya tujuan agresivitas saya itu bisa tersalurkan melalui value investing. Saya pakai value investing, artinya saya membeli saham yang masuk kategori value investing. Karena menurut saya tujuan saya tercapai. Kita ini kan kapitalis. Investor saham tuh kapitalis. Anda tuh berada di sisi pemilik modal. Ya, kalau mazhab ekonomi itu, teman-teman nih yang anak-anak ekonomi, kalau belajar sejarah ekonomi segala macam, komponen-komponen aktivitas ekonomi itu kan ada rumah tangga, penyedia tenaga kerja ya, atau buruh, ada modal kan gitu kira-kira. Ya. Teman-teman ini kan posisinya di pemilik modal, artinya seorang kapitalis. Kapitalis itu apa sih? Kapitalis itu untung aja pokoknya. Kapitalis itu yang penting ujungnya profit, dan profit. Jadi mau apapun, growth investing kayak, mau value investing kayak, yang penting itu profit. Nah, saat-saat ini, di saat market banyak memberikan saham-saham dengan harga yang diskon,
dengan harga-harga yang murah. Kalau bahasanya orang value investing tuh banyak saham salah harga, ya mau nggak mau saya menempatkan dana lebih besar di saham-saham yang value investing supaya kenaikannya lebih kencang. Saham-saham growth investing, somehow mereka koreksinya nggak dalam. Untuk naik pun mungkin dia akan sustain tetap naik, tapi kenaikannya ya sampai dengan akhir tahun kalau di hari ini mungkin tinggal 10-15%. Sedangkan saham-saham value investing kenaikannya ada yang masih bisa 100%. Artinya saya pilih value investing. Nah, kira-kira begitu saja teman-teman. Kita mesti fleksibel. Jadi teman-teman pemula nanti mesti fleksibel. Oke, itu tokoh-tokohnya. Terus yang di tengah growth value. Saya dapat dari CNBC. CNBC itu dapatnya dari Factsheet yang diterbitkan memang di US sana ya. Ini adalah saham-saham yang masuk kategori growth investing dan saham-saham yang masuk kategori value investing. Bagaimana cara mengkategorikannya? Sudah ada semacam konsensus ya di industri bursa saham sana. Ini saham growth, ini saham value. Dari awal 2010 sampai dengan 2019 akhir kemarin, ternyata growth-nya yang growth investing itu, saham-saham growth investing itu lebih bagus. Ini periode 2010 sampai 2009, 10 tahun terakhir tadi saya baca, 423% in average di ETF-nya. Ini kebetulan dipakai ETF ya. ETF tuh gini teman-teman. ETF tuh kan semacam derivatif ya. Jadi dia tuh bukan saham, bukan apa, tapi dia turunan dari itu. Dia produk bentukan dari sekumpulan saham yang dibikin indeks baru. Nah, indeksnya itu digunakan sebagai instrumen ETF. Isinya tuh yang growth ETF berarti saham-saham growth investing, yang value ETF isinya saham-saham value investing. Ternyata masih menangan growth investing tuh 423%, value investingnya 255%. Ya, masih lebih tinggi growth investing. Cuman catatan pentingnya, instead of kita lihat mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, buat saya yang penting itu sama-sama profitnya kan gitu. Mungkin kalau dibedah masuk ke masing-masing isinya, mungkin itu di value investing walaupun secara ETF dia kalah, mungkin ada saham di value investing yang naiknya tinggi sekali, ngalahin saham-saham di growth value investing, sangat mungkin. Kita nggak lihat detail ya, itu sangat mungkin. Ini kan secara keseluruhan. Nah, jadi kalau teman-teman menyusun portfolio saya growth nih, saya simpan beberapa saham gitu dengan value investing, ternyata 10 tahun terakhir menangan growth investing. Oke ya, value investing sebelah kiri ada Warren Buffett. Ini karakteristiknya ya. Nah, bentar ya. Sedikit aja. Ini gambar ini saya dapat dari internet juga. Saya lihat sumbernya, saya lihat materinya dulu, kira-kira memang pas, cocok, saya ambil. Teman-teman mesti tahu Warren Buffett itu ada beberapa saham-saham growth investing yang dia beli juga. Cuman memang selama ini Warren Buffett itu dikenal sebagai seorang value investing. Dia beli saham-saham yang sedang jatuh. Tapi 5 tahun terakhir dia juga beli. Termasuk saham Apple yang dia beli, saham Apple itu growth investing, bukan value investing. Saham-saham growth investing itu biasanya saham-saham dengan market cap gede, blue chip, mungkin 10 market cap gede terbesar di bursa itu biasanya itu growth investing. Nah, ini kalau karakteristiknya kita kembalikan Warren Buffett itu sebagai seorang value investing pure, value investor pure, jadi high dividend yield. Yield dividennya biasanya tinggi. Terus PE ratio-nya rendah. Oke, balance sheet-nya
bagus dengan zero to no debt. Ya. Harganya lebih rendah atau lebih murah dibandingkan dengan saham-saham di sektor yang sama. Maksudnya harga itu berarti harga terkait valuasi ya, bukan harga nominal ya. Bukan berarti harga 1.000 lebih murah dari 5.000, tidak begitu. Bisa saja 5.000 dianggap lebih murah dari 1.000. Ini in term evaluasi, lihat valuasinya. Tend to beat bear market. Ya. Current market price trades at discount. Jadi kira-kira begitu. Dia berada di harga valuasi yang murah. Kemudian growth investing sebelah kanan. Nah, saham-saham growth investing itu ini ya. Tapi gini, ini agak terlalu teknis. Mungkin saya mau bahas lebih detail. Saya tarik lagi bahasan saya karena saya ingat ini untuk pemula. Yang paling gampang nih teman-teman pemula ya, growth itu teman-teman lihat biasanya saham-saham yang 10 besar teratas market cap itu biasanya itu saham growth investing. Terus sahamnya itu PE ratio-nya tuh biasanya tinggi udah, bukan nggak murah. Tuh. Ya, oke, sorry. Tadi di saham value investing itu ada lagi tend to beat bear market. Jadi di market yang bearish, saham-saham value investing itu cenderung lebih atraktif lah daripada growth investing. Nah, saham-saham growth investing dia lebih enaknya di bull market gitu. Ya, terus yang paling enak ya ini generally does not pay dividends. Does not pay. Kalau di Indonesia masih bayar. Perusahaan growth investing itu masih ada dividen, tapi memang yieldnya kecil, nggak besar-besar seperti value investing. Dia market cap besar biasanya. Terus nanti dari sisi valuasi, saham-saham growth investing itu namanya aja growth. Perusahaan cenderung growth. Perusahaannya itu yang bertumbuh terus. Nggak ada siklus, nggak boleh turun dia kinerjanya. Kecuali ada hal-hal khusus yang di luar kemampuan manusia ya. Karena hal-hal khusus karena tangan Tuhan, karena bencana alam seperti COVID-19 ini. Nah, dia baru turun. Kondisi normal dia harusnya tumbuh terus. Tapi kalau value investing biasanya saham-saham yang ada siklusnya. Dia ada siklus di mana pada peak performance-nya, ada siklus di mana dia di bottom performance itu ada. Siklus itu begitu. Nah, terus. Oke. Enak mana kira-kira? Kan sama-sama profit, sama-sama enak dong. Nah, saya sudah sampaikan minggu lalu. Saya bilang gini. Ada saudara saya, kakak ipar nih ya. Mau invest saham cukup besar, saya kasih tahu posisinya sekarang lagi murah. Saat tanya saham apa, tentu saya jawab ya saham B misalnya. Let's say saya jawab Bank BRI lah kira-kira begitu. Terus lagi diskon ya? Iya gitu. Oke, kemarin harganya berapa sebelum diskon? Nyampe 4.500 kalau nggak salah saya bilang gitu. Oke. Oh, 4.500 ya, sekarang lagi diskon. Oke. BRI bagus nggak? Dan pertanyaan orang awam kan begitu kan? Saham ini bagus nggak? Bagus. Kita ngomong bagus tuh dari mana? Kan kalau orang tanya, ada orang awam tanya, saham ini bagus. Saham bagus tuh dari mana? Apa indikatornya saham bagus? Pemula lo yang tanya. Kamu kasih pertumbuhan bisnis bla 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 bla, muntah dia. Nggak bisa nerima. Yang paling simpel adalah saham ini bagus. Bagusnya dari mana? BRI 10 tahun yang lalu gitu. Harga sahamnya baru 2.000 loh. Kak, baru 2.000 loh mbak, baru 2.000 loh tante, baru 2.000 loh sis atau bro.
ada temen yang tanya, paling gampang kan begitu. Sekarang harganya kemarin 4.000, sekarang tuh beda ya, sekarang ada virus loh. Kemarin kita pakai patokan harga normal, kemarin 4.500 loh. 4.500 itu harga BRI itu sudah di stock split, agak dijelasin. Sudah normalnya kalau nggak dipecah-pecah tuh sebenarnya harga aslinya tuh berarti udah 4,5 kali 4 atau 4,5 kali 5, udah 25.000. Dari 2.000 ke 25.000, 12 kali naik itu BRI itu. Langsung pakai, keren ya BRI. Iya bagus. Kantor cabangnya udah di mana-mana. Asetnya udah naik berapa kali. Harga sahamnya naik berapa kali tuh. 2010, 10 tahun naiknya sampai 10 kali. Orang langsung, bagus nih, ya sudah beli itu aja deh. Harapan dia 10 tahun lagi harganya bisa naik 10 kali lagi. Kan begitu simpelnya jelasinnya. Oke. Ya, sekarang kalau Anda jawabnya pakai value investing. Misal apa ya misalnya? ITMG lah gitu. ITMG itu jangan salah, itu saham yang salah satu saham yang diincar seorang value investing saat ini. Itu kalau saham turun 5.000, di bawah 5.000, saya beli. Kan gitu. Tapi, ada tapinya nih. Kembali lagi ke cerita tadi. Ada temen, ada saudara, ada siapa yang tanya nih. Apa saham saya? Beli aja ITMG. ITMG sama apa tuh? Tambang. Bagus nggak? Bagus. Gimana bagusnya? Nah, kan? Jelasin lagi kan? Dia tanya tuh. Tahun 2010, 2011 berapa harga sahamnya? Itu jawaban 50.000. Sekarang berapa? 7.000. Kaget dia. Loh, lah kok perusahaan bagus kok harga sahamnya turun? Iya, karena dia batubara, ada batubara naik tinggi, ada batubara turun. Jadi pas naik dia sempat 50.000. Tahun 2015 tuh sempat turun. Terus kemarin sempat naik lagi 35.000, sekarang turun lagi. Mau gak kira-kira temanmu? Enggak mau. Ini sudah saya buktikan. Saudara-saudaranya nggak mau, takut beli yang model begini. Ntar tahu-tahu kita mau jual anjlok lagi dia. Enggak lah, ada nggak saham yang pokoknya dia naik terus aja gitu. Nah, yang naik terus itu teman-teman itulah growth investing. Kalau yang naik turun dalam beli, naik tinggi dijual, ntar dia turun lagi. Itu value investing, ada siklusnya. Tapi kalau awam, ngobrol deh sama siapa, pasti lebih nyaman di growth investing. Apalagi pemula, dia belum punya benchmark. Saya setahun dapat berapa persen, 2 tahun dapat berapa persen, enggak. Tapi yang nyaman buat dia adalah uang saya tuh tumbuh terus, aman gitu loh. Di perusahaan yang bagus, apa tuh? Itulah di growth investing. Oke, kira-kira begitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Tadi kita mulai jam 3:30 ya. 3:30, jadi nanti 4:30 materi selesai. Lanjut tanya jawab. Ini untuk pemula, saya batasin mungkin tanya jawab setengah jam aja ya. Jadi kita total 1,5 jam, supaya nanti rekaman videonya juga nggak terlalu panjang, nggak terlalu membosankan. Sebelum lanjut, saya mau jawab pertanyaan mengenai rekaman video. Rekaman video apakah bisa diakses? Bisa. Jadi teman-teman yang mau akses rekaman video itu, kalau FCC begini, itu rekamannya bisa di streaming. Bisa di streaming, tinggal linknya ketik di browser. Saya nggak tahu ya, Instagram itu sepertinya kalau di post itu, post tuh nggak bisa di copy. Nggak bisa di copy gitu ya, select copy gitu nggak bisa. Kalau bisa select copy tinggal di copy aja tuh link yang saya kasih di Instagram itu, tinggal masukin ke browser, enter, udah langsung. Itu untuk FCC.
karena sudah tersimpan di servernya, otomatis tersimpan. Saya punya premium account di FCC, jadi sudah tersimpan. Nah, kalau rekaman IG Live kemarin itu kan handphone saya error. Saya baru pertama kali IG Live, saya baru tahu kalau IG Live itu handphone panas sekali, dia langsung nge-hang. Tapi sudah tersimpan, hanya dia nggak otomatis masuk ke storage ya. Sudah saya simpan. Saya udah coba ke IGTV, tapi ternyata IGTV dibatasi. Length videonya tuh satu kali video cuma 25 menit kalau nggak salah. Gitu. Artinya, pokoknya video-video itu masih tersimpan semua lengkap. Yang untuk FCC streaming teman-teman bisa langsung akses, tapi itu pun sudah saya download juga. Nah, ini saat ini dengan pekerjaan-pekerjaan yang banyak sekali yang saya lakukan, saya lagi banyak hal lah proyek-proyek yang saya lakukan di luar bursa saham juga. Saya lagi coba bikin YouTube channel, sudah ini video-video sudah saya siapkan, sudah ada opening video segala macam, sudah kita potong-potong-potong, tapi karena ngerjainnya tuh sehari cuma 1 jam 2 jam, besok lusa nggak sempat kerjain lagi, besoknya baru sempat, ya lambat juga gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti di IGTV ada gitu ya, kira-kira ya, YouTube channel ada, terus streaming FCC masih ada semua. Jadi nanti ada beberapa ini channel-channel tempat untuk mengakses video ada semua. Jadi teman-teman bersabar saja, semuanya masih saya simpan. Oke, saya lanjut ya. So, tadi kan saya arahkan ya, pola pikir teman-teman pemula tuh saya coba arahkan pelan-pelan. Ada trader, ada investor, kemudian saya pilih investor ada value, ada growth, saya pilih growth dengan penjelasan kira-kira seperti tadi. Gitu. Oke. Bentar, nah ini dia. Ini setelah tadi ngobrolin masalah growth, value investing atau growth investing, sekarang masuk ke growth investing. Oke ya, jadi saran saya, saya salah, bukan saran saya. Jadi yang saya lakukan itu saat ini growth investing. Teman-teman kalau mau mengcopy, inilah yang mau saya jelaskan. Nanti next session nggak apa-apa, kita bahas value investing yang under value gimana, saham salah harga gimana, nggak apa-apa, mumpung kondisinya lagi begini, bagus juga sih kita bahas. Oke, sekarang investing for growth, income, or both, atau keduanya. Beberapa aset menawarkan pertumbuhan, tapi nggak ada cash flow. Maksudnya nggak ada cash flow itu kadang-kadang dia nggak bagi dividen. Ya, ada beberapa company yang dividennya gede, tapi nggak ada growth. Nah, ada yang dua-duanya dia growth juga, kasih dividen juga. Nah, beruntungnya di Bursa Efek Indonesia yang nomor 3 nih, yang masih banyak. Dia growth, tumbuh terus, perusahaannya sehat, cash-nya ada, masih rutin pula bagi dividen, komplit. Gitu. Jadi ini saham-saham inilah yang kira-kira paling nyaman, paling mudah kita masuk, paling nyaman, paling enjoy juga. Plus ancaman atas cyclical atau siklus-siklus bisnis komoditi kecuali dari bencana alam atau kuasa Tuhan itu tidak ada. Kecuali itu ya, hampir dia akan growth terus. Nah, ciri-cirinya tadi sudah dibahas. Terus, apa sebenarnya kunci dari growth investing? Oke, valuasinya tuh menggunakan namanya PEG ratio. Kalau value investing ya, kalau value investing itu dia menggunakan PE ratio ya. Kalau growth investing
PEG, PEG tambah G. G-nya tuh growth maksudnya, ratio. Jadi rasionya tuh harus ada growth-nya. Maksudnya gini teman-teman. Ini buat yang pemula sekali mungkin agak bingung, tapi kalau yang sudah masuk di dalam pasti ada ngerti. Kan teman-teman yang investor itu mudah pilih sahamnya itu kan gimana sih pilih saham yang bagus? Cari PE-nya yang kecil, gitu kan ya? Banyak sekali tuh senior-senior yang bilang, pokoknya cari PE yang kecil aman. Kamu punya apa namanya list-list sahammu, pokoknya cari deh. Kira-kira yang misal PE-nya bukan hanya 1 digit, malah mungkin di bawah 6 atau di bawah 7 gitu. Ya, di bawah 6 atau di bawah 7 atau di bawah 5 sekalian. Itu bagus. Coba deh kamu lihatin. Pokoknya kamu masuk ke saham-saham itu. Dan kenapa? Nah, di value investing itu dikenal namanya margin of safety most ya. Margin of safety itu maksudnya antara harga yang kita beli dengan harga saham, harga wajar saham itu jaraknya masih jauh. Itulah safety kita, pengaman kita. Pengamannya dari mana? Pengamannya adalah karena dia sudah jauh banget dari harga wajarnya. Maksudnya dia sudah di bawah banget. Misal harga wajarnya 1.000. Harga sahamnya sekarang 300. Kan udah diskon jauh tuh. Jadi tesisnya orang value investing, kenapa harus pilih PE rasio yang rendah? Karena kalau saham yang harga wajarnya 1.000, sorry, saya pakai ini sebentar ya. Bentar ya. Oke. Nah, begini ya. Ini punyanya seorang value investing. Dia pakai namanya PE ratio. Ya, dia pakai namanya PE ratio. PE ratio itu harga saham dibagi dengan EPS-nya atau earning-nya. Earning itu simpelnya itu laba per saham berapa gitu. Nah,
Saya nggak detail jelaskan karena pemula, kira-kira gampangannya begini. Kalau value investing, cari yang PE ratio-nya paling rendah. Ya, cari yang ininya paling kecil. Ya, cari yang kecil. Kalau bisa 1 digit. Kurang dari 5 misalnya. Loh. Nah, artinya apa? Artinya kalau 1 digit atau kurang dari 5 itu saham itu nanti kalau divaluasi menggunakan nanti ada paket-paket hitungan valuasi yang bisa digunakan, yang dikombinasikan. Ini saham biasanya yang PE ratio-nya di bawah 5 apalagi itu saham-saham yang under value biasanya. Ya. Saham yang di bawah harga wajar jauh gitu. Ya, misal tadi yang saya bilang harga wajarnya 1.000, harganya sekarang 300. Oke, saya tambahkan ya biar nggak bingung. Selain PE ratio itu ada PBV. PBV ini harga saham dibanding nilai buku per saham. Ini berpotongan dengan nih atasnya ini, sama-sama punya seorang value investing. Ini sama. Ini mintanya carilah yang kecil. Kecil, kalau bisa di bawah, bukan di bawah 1 malah. Mintanya tuh di bawah 0,5. Nah, 0,2 gitu ya. Artinya kalau 0,2 itu, harga saham itu hanya, kalau 0,2 berapa? Hanya 20% dari nilai bukunya gitu. Kalau harga sahamnya 1.000, kalau PBV-nya 0,2 kalau nilai bukunya itu 1.000, harga wajarnya 1.000, harga sahamnya cuma 200. Itu kalau orang value begitu. Tesisnya apa? Tesisnya tuh namanya MOS, margin of safety. Teorinya adalah kalau harga wajar saham itu 1.000, kamu beli di 200, aman. Amannya dari mana? Jawaban mereka adalah aman karena harga saham itu nggak akan turun lebih dalam. Karena margin of safety-nya sudah jauh banget gitu loh. Untuk itulah teorinya value investing adalah belilah saham yang nilai harga sahamnya di bawah nilai buku jauh. Karena itu nanti kalau dihitung ke PE, ke PE ratio, PE ratio-nya udah pasti kecil, mungkin di bawah 5. Nah, itu namanya value investing. Oke, ini sekilas. Kenapa saya tadi bahas PE, karena di growth itu ada namanya PEG. Nah, kalau di growth itu ada namanya PEG ini nih. Kalau PEG itu gini teman-teman, pola pikirnya orang growth investing itu begini. PEG itu. PE kecil. Teman-teman misal cari PE kecil. PE kecil itu kan begini. Laba dia besar, tapi harga sahamnya kecil. Atau harga sahamnya belum naik nih. Laba dia udah terlanjur besar duluan, harga saham belum naik. Akhirnya, karena earningnya besar, harga sahamnya belum naik nih. Matematikanya ini, kalau di atasnya kecil, di bawahnya besar, artinya jadinya kecil kan? Misal harga sahamnya 100, labanya 50, berarti 2 itu PE-nya. Jadi PE rasio kecil itu terjadi jika harga sahamnya itu kecil, atau kecil tuh mungkin bisa belum naik, kira-kira begitu ya. Terus labanya dia membesar, labanya tahu-tahu gede, nah itu PE rasionya kecil, jadi kecil. Atau nah ini yang jebakan ini,
Atau dia pendapatannya nggak naik sebenarnya. Pendapatannya dari 3 tahun yang lalu tuh 50 terus. Gitu loh, 50 terus, nggak naik-naik. Atau justru turun. Tadinya tuh 70, 80, 70, 2 tahun terakhir turun tinggal 50. Tadinya PE-nya tinggi. PE-nya tinggi lah. Tahun ini kok tiba-tiba PE-nya kecil. Masuk itu ke screenernya orang value investing. Kenapa? Karena harga sahamnya turun. 3 tahun yang lalu harga sahamnya 1000. Turun terus tinggal 150. Waktu harga sahamnya 1000, ini saham nggak masuk screenernya orang value investing. Kenapa? Karena PE-nya tinggi. Tapi pas harga sahamnya tinggal 150, saham ini masuk. Kenapa masuk? Ya karena PE-nya menjadi kecil. Ini teman-teman coba nih, lihat ya. Waktu harga 1000, pendapatannya 80, menjadi berapa ini? Kan 10 lebih ya, 12 ya kira-kira ya. Gitu. Terus 3 tahun kemudian harga sahamnya tinggal 150. Pendapatannya turun dia. Tinggal 40, turun separuh. Ini berapa nih? 15 bagi 4 berapa? 3 ya? 3, sekian ya? 3, sekian. 3 aja lah, 3 kali gitu. Kalau PE itu dia pakai kali belakangnya. Nah ini kalau orang value investing, waktu posisi di atas tidak menarik teman-teman. Tapi pas di bawah ini sangat menarik. Karena PE-nya kecil. Nah, tapi ini ada jebakan. Jebakannya apa? Ternyata dia turun PE bukan disebabkan oleh pendapatan yang naik. Pendapatannya turun loh. Masa perusahaan yang pendapatannya turun kita mau beli? Enggak dong. Nah, ini dia pendapatan turun. Harga sahamnya ikut turun drastis. Cuman, karena perlakuan matematik ini, karena matematika bekerja, tadinya di sini 12, di sini tinggal 3. Di sini masuk nih ke screenernya orang value investing. Inilah yang menjadi jebakan para pemula yang main hantem aja asal pokoknya. Nah, saya menemukan beberapa grup, bahkan ada senior gitu ya. Saya tahu dia senior, pernah jadi head of riset di mana. Dia cuma bilang pokoknya nggak usah terlalu ribet-ribet masalah PEG waktu saya sharing masalah PEG. Kalian beli aja kalau PE rendah beli. Nah, ini yang dia nggak tahu. Ini nggak dijelaskan, ini penting buat pemula. PE rendah itu dilihat apa masalahnya. Kalau PE rendah itu gara-gara harga sahamnya turun tajam, ini hati-hati. Ini PE-nya bisa 1 nih bentar lagi. 1 dari mana? Bisa. Nih. 1 tahun kemudian, gitu ya. 1 tahun kemudian, harganya turun jadi 50. Dia masih punya profit nih, 40. Ini udah 1, ini PE-nya. Murah sekali. Nah, itu namanya jebakan PE. Ya, sebentar saya minum dulu. Oke, karena kondisi inilah, makanya diperkenalkan namanya PEG. Ini yang saya gunakan. PEG itu PE dan growth. Dia melihat PE, gitu ya. Dia melihat PE, tetap PE dilihat. Artinya PE yang kecil juga bagus dong. Tapi PE yang EPS-nya growth, gitu. Ya, ada rumusnya. Nanti lebih detail next session ya, kita khusus bahas PEG. Tapi kira-kira growth investing itu begitu. Growth investing ini prinsipnya kita mencari perusahaan yang sepanjang masa itu, dari pertama dia berdiri labanya naik terus. Labanya naik terus, asetnya tumbuh terus,
Tentu bisnisnya growth terus, itulah kuncinya. Cari perusahaan model begitu, beli sahamnya, kemungkinan besar itu berhasil. Mungkin nggak se-atraktif yang value investing dia jatuh banget, saham salah harga banget. Itu kan semi-semi spekulasi, beli di harga 100 atau naik tinggi. Mungkin tidak se-atraktif itu, tapi in the long term itu jauh lebih menangkan lah, jauh lebih nyaman. Itulah growth investing. Cari PE yang rendah boleh, tapi dengan catatan harus ada growth. Nih, ya, salin ya. Kita pakai contoh yang ini. Harganya 2.000 dulu ya. Terus pendapatannya 300. Berarti PE-nya 7 ya. 7. Gitu kan? 7 kali. Ini nih PE nih. Ini belum PEG. Saya cuman PE. Saya cuman mau membangun analogi berpikir aja buat teman-teman. Terus 3 tahun kemudian harganya menjadi 6.000. Ya. Pendapatannya 1.500. Ya, PE-nya berapa? Oke. Ini berapa nih jadinya nih? 4 ya? Sorry, 9.000 aja deh. Sorry, 12.000 gini ya. 6 ya. Ini 5 ya. 5 kali ya. Nah, nih teman-teman lihat. Bedanya atas dengan bawah. Yang di bawah tadinya PE-nya 7 kali. Harga sahamnya 2.000. Kemudian pendapatan per sahamnya 300. Maka 2.000 dibagi 300. Ini aja biar pas. 7 kali. Ya. Oke. Terus 3 tahun kemudian, perusahaan ini berjalan nih. 3 tahun kemudian, harga sahamnya naik dia dari 2.100 menjadi 6.000. Naik berapa kali itu? 3 tahun segini luar biasa. Oke. Labanya naik juga. 3 tahun yang lalu labanya 300 per saham, sekarang labanya 1.200 per saham. Ya. Terus PE-nya menjadi 5 kali. Bagus banget ini. PE-nya mengecil, artinya ada diskon kita, dapat diskon, plus tidak ada jebakan di sini. PE-nya mengecil akibat apa? Akibat dari pendapatannya naik. Walaupun harga saham naik, pendapatannya naiknya lebih tinggi. Jadi PE-nya turun, ada diskon. Beda dengan ini, lihat. Ini PE turun drastis. Turunnya kenapa? Karena harga sahamnya yang anjlok, bukan pendapatan naik. Ini pendapatan turun. Tuh. Itu. Yang benar, cari yang model bawah. Ekstrimnya pun, misal kayak gini nih ya. Misal nih. Ini 2. Berarti ini udah 10. Terus misal ini 6. Ya, ini pun 10. Ini pun, walaupun PE-nya nggak 1 digit, ini tetap jelas lebih menarik daripada atas. Ini sudah saya praktekkan. Yang bawah nih biasanya perusahaan-perusahaan yang kinerjanya jauh lebih oke. Dia labanya bertumbuh, harga sahamnya juga bertumbuh. Walaupun PE-nya nggak 1 digit. Ini namanya PEG. PE ada growth-nya. Yang growth tuh ininya, yang bawah. Ini earning-nya. Earning-nya harus growth. Nah, itulah PEG. Oke, teman-teman. Saya kembali ke slide ya. Jadi kira-kira begitu. Tadi ada trader, ada investor, kemudian ada investing, ada growth. Kalau saya pilihnya growth. Kalau growth tuh carinya gimana? Carinya kayak tadi saya jelaskan itu. Kalau bisa cari yang ada dividennya. Nah, nanti ada tuh next session kita mungkin bahas khusus growth investing seperti apa. Detail, nanti kita detail cara-cara hitungannya. Itu ada namanya PEG murni, ada namanya PEG yang dividen
yang dibobotkan dengan dividen. Itu ada tuh. Artinya perusahaan yang sama-sama growth, pendapatannya sama-sama growth, dalam setahun growth-nya sama-sama 20% atau 30% kenaikan earning-nya. Yang satu bagi dividen, yang satu enggak. Itu harga wajarnya beda. Harga wajar yang bagi dividen itu dia lebih tinggi. Nah, itu nanti ada hitung-hitungannya. Itu namanya growth investing. Oke, ini materi hari ini, growth investing ya. Sampai segini aja karena untuk pemula. Mudah-mudahan itu bermanfaat sebelum saya lanjut ke tanya jawab. Sebenarnya saya ada lagi nih, ini corporate action. Tapi ini kalau saya bahas nih sejam lebih juga nih. Ada stock split, ada right issue. Right issue itu apa sih? Dia keluarkan saham baru, cetak saham baru, valuasinya berubah. Ini sejam lebih. Teman-teman nanti pusing malah. Ini nanti next saja. Nggak usah tunggu seminggu, mungkin 1-2 hari ke depan kita bahas yang ini. Corporate action ini penting. Teman-teman pemula harus ngerti ini. Right issue, ada private placement, ada right issue. Ada HMETD, ada non-HMETD itu yang private placement. Ada buyback, ada warrant, segala macam. Pemula pasti masih pusing. Mungkin ngertinya ngerti-ngerti, tapi kalau saya yang jelasin biasanya nanti teman-teman ngertinya benar-benar oh kayak gini gitu. Ya, saya akan cari waktu 1-2 hari ke depan, mudah-mudahan hari Selasa. Nanti 2 slide ini kalau dibahas saya pakai whiteboard begitu bisa 1 jam dan menarik pembahasannya. Ya, sementara sore ini saya batasin sampai growth investing. Hari ini sampai growth investing, nanti kita lanjutkan lagi dalam sesi selanjutnya. Sekarang kita jawab, boleh tanya jawab apa yang tadi saya jelaskan, boleh hal lain. Oke, tadi PTBA ya. PTBA tuh bukan growth. PTBA itu value investing. Karena PTBA tuh batu bara. Pokoknya saham-saham yang underlying-nya itu komoditi, underlying bisnisnya tuh komoditi, dia sudah pasti value investing. Dia bukan growth. Ya, dia akan ada saat-saat siklusnya turun. Oke. Pak, kalau dikasih link Instagram nggak bisa di-copy? Ya, bener. Tinggal diketik manual aja. Karena Instagram tuh linknya juga link sudah short ini ya, short URL yang sudah dibikin short gitu loh. Ngetiknya juga karakternya nggak banyak. Jadi menurut saya nggak terlalu repot juga sih. Oke, saya baca dulu. Masukin IGTV ya, nanti saya masukin, termasuk YouTube saya masukin. BMTR bagaimana Pak? Revenue, oke. Gini. Tadi di awal kita udah bahas ya, apa namanya, alat-alat analisis, metode analisis itu apa gitu kan? Kan ada yang tidak bukannya tidak masuk apa ya, belum menjadi satu metode standar internasional, itu namanya bandar-bandaran, itu kan belum. Nah ini kebetulan mau bahas BMTR. BMTR ini menurut saya, karena ini untuk pemula, saya nggak mau ngomong bandar, ini kita ngomong masalah GCG aja. BMTR ini kan miliknya Haritanu. Haritanu tuh sejak masuk politik, saya lihat ada something wrong lah dengan emiten-emiten di bawahnya dia itu, walaupun kinerjanya bagus, tapi harga sahamnya cenderung kayak gitu. Makanya perusahaan media lumayan growth ya, sebenarnya growth, tapi kan di dalam ekonomi itu kan ada juga masalah siklus apa ya, lebih ke kayak revolusi, ada revolusi industri gitu ya. Sepanjang hidup kita ini kan kita sudah berevolusi sebanyak 4 kali kan. Revolusi pertama tuh apa namanya di Eropa ya, revolusi kedua juga, revolusi kedua itu revolusi pertama tuh mulai ditemukan apa ya, mesin-mesin tenun gitu ya. Revolusi kedua tuh ditemukan listrik gitu. Dan revolusi ketiga, revolusi industri keempat itu yang sekarang ini
ada namanya teknologi informasi yang e-commerce yang benar-benar ada namanya big data, ada namanya artificial intelligence, termasuk pergeseran masalah industri media. Nah, yang kayak gini juga berpengaruh. Tapi semestinya media itu sebenarnya masih growth investing. Sekarang kembali ke BMPR. BMPR buat saya problemnya ya itulah. Problemnya hari tanunya ini agak repot memang nih. Ada apa juga kita susah ngomongnya. Atau memang saham-saham under MNCN ini 2-3 tahun terakhir menjadi tidak menarik karena ya hari tanunya masuk ke politik sehingga banyak manuver-manuver yang menyebabkan mungkin asing atau fund manager atau apa menjadi tidak tertarik. Atau mungkin hari tanu sendiri dengan geng MNC-nya punya sekuritas juga terlalu memanipulasi harga saham, saya juga nggak tahu. Tapi kalau ditanya, kalau kita ngomongnya frame fundamental, sebenarnya kinerjanya bagus. Kalau lihat laporan keuangannya bagus. Memang hutang-hutang mata uang asingnya tinggi. Ini ada beberapa yang jatuh tempo, kita belum tahu nih clear apa enggak. Cuman memang bisnisnya masih oke. Bisnisnya MNCN kan masih bagus. Tapi harga sahamnya ya kayak gitu. Cuman kalau kita lihat SCMA, saya nggak mau terlalu detail menjelaskan tentang bisnis valuasinya perusahaan-perusahaan media ya. Ada YouTube, nanti ada di sana sekarang bisnis modelnya berubah, jadi mereka lebih ke content producer segala macam. Saya nggak ngomong masalah itu, kita ngomong masalah makronya aja media. SCMA juga ternyata turun. Mungkin bisa juga ini disruption dari peralihan bagaimana manusia sekarang menikmati hiburan itu yang tadinya dari TV FTA ya, free to air, menjadi yang streaming. Ini mungkin juga berpengaruh. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan teman itu ya sebenarnya dia maksudnya growth dan kondisi fundamentalnya so far sih masih oke. Tapi sekarang ini kan banyak saham bagus ya. Kalau simpelnya lagi sebenarnya supaya otak kita nggak terlalu ribet, nggak usah dibeli aja BMPR, cari saham lain gitu aja. Jadi kalau saya tuh teman-teman di IC itu sudah hafal lah dengan cara saya berpikir tuh. Ada yang BMPR nih bagus apa enggak ya, sampai neliti, sampai buka laporan keuangan. Kalau saya nggak begitu cara saya berpikir. Sayang otak saya gunakan tuh hal-hal yang memang itu bisa saya buang dan saya bisa mendapatkan gantinya dengan lebih baik gitu loh. Daripada kamu ribet-ribet ngurusin BMPR, beli saham yang lain. Begitu. Apa Pak? Daripada BMPR, kamu beli aja tuh PNLF. Slow tapi sure tuh, atau PNBN-nya. Itu nanti recover PNBN 1.300 balik itu 1.400. PNLF 2.600 2.800 nyampe kok. Kalau mau sama-sama bego-begoan santai-santaian ya. Gitu. Oke. Cleo growth ya. Kalau Cleo growth bener. Cleo itu consumer good ya. Jualan bahan pokok atau bahan pangan yang dimakan manusia itu udah pasti growth. Unilever, Mayora, Cleo, Beef, apalagi itu Ades. Pokoknya jualan makanan lah yang dimakan manusia tuh itu growth. Termasuk poultry itu sebenarnya growth. Walaupun dia ada siklus karena kadang-kadang over supply ya, tapi in the long term mereka growth. Oke. Aksi korporasi bagaimana Pak? Aksi korporasi sudah saya jelasin ya, nanti insya Allah hari Selasa. Oke, nanti disimpan ini. NSP Pak bagaimana? Nggak pernah bagi dividen tapi pendapatannya naik. Sama ini karakter saham-sahamnya grup Panin ya. Grup Panin itu dia growth. Kamu coba buka chartnya PNLF, PNBN, dia growth. Harga sahamnya naik terus loh. Walaupun naiknya nggak atraktif ya, tapi dia slow but sure dia naik terus. Pertumbuhan bisnisnya juga oke. Cuman saya nggak tahu nih dengan bos Pak Mukmin ini kenapa nggak mau bagi dividen.
Pak Mumin ini memang unik ya, unik. Saya next time lah saya cerita. Saya tahun 2012 saya pegang salah satu proyek joinan dengan Pak Mukmin. Pak Mukmin punya anak usaha dipegang oleh salah satu mantunya itu, proyek di oil and gas gede, saya yang pegang. Jadi saya beberapa kali meeting, emang unik beliau. Tapi ada cerita unik juga masalah grup pengen ini. Yang cerita nih Pak LKH. Jadi waktu itu apa ya, PNLF atau PNIN gitu, saya lupa. Pokoknya antara tiga nih, PNLF, PNIN atau PNBN. Nggak pernah bagi dividen. Saat itu one day itu lagi RUPS. RUPS, investor ini termasuk LKH kumpul, dia bilang, tolonglah bagi dividen lah, nggak usah gede-gede. 1%, kalau nggak 1%, 0,5% aja deh. Kalau nggak mau 1%. Gitu. Yang penting bagi dividen. Oke. Udah sempet tuh pengurus perusahaan tuh, direksi. Oke. Baru last minute Pak Mukmin sebagai pengendali telepon. Nggak ada cerita bagi dividen. Nggak usah bagi dividen. Batal juga. Gitu. Jadi memang panin itulah. Dia nggak ada bagi dividen. Makanya kalau nggak ada bagi dividen, harga sahamnya kurang atraktif. Walaupun kurang atraktif tuh pasti naik tuh, teman-teman ya. Catat deh, ingat-ingat deh saya. Desember deh lihat, sampai 260 sampai itu PNLF. Oke. Bentar ya. Pak, apakah bisa memberikan contoh dalam perhitungan PG ratio? Tadi itu contoh PG ratio minggu depan ya, agak lama, jadi maksud saya supaya nggak terburu-buru, supaya session tanya jawabnya juga hari ini ada gitu, kita bagi waktunya, kita santai lah, santai pelan-pelan, yang pasti nanti kita akan terus belajar seperti ini. Kapan tadi ketika saham growth mulai tidak menarik lagi Pak? Nah gini, investasi itu either value investing atau growth investing, kan best practice-nya itu kan Anda tidak melihat pergerakan harga saham. Yang Anda lihat kan kinerja perusahaannya, kan gitu ya. Anda sewaktu-waktu bisa memutuskan keluar dari saham-saham itu atau membuang saham itu dari portofolio Anda saat perusahaan-perusahaan ini ada something dengan pertumbuhannya, sudah mulai tidak tumbuh lagi. Gitu ya, kira-kira ya. Banyak macam. Oh, perusahaannya entah gimana, bisnis proses atau revolusi di dunia ini berubah, khususnya sekarang-sekarang ini gitu. Entah itu karena apa ya, yang membuat sektor ini atau perusahaan ini menjadi, wah ini bakal turun anjlok nih. Kalau itu terjadi, ya sudah, itu bisa sebagai bisa sebagai tanda bahwa saham-saham growth investing itu mulai tidak menarik. Artinya apa yang dilihat? Yang dilihat tetap kembali lagi kinerjanya bagaimana. Ya, ini saya tampilkan nih chat-chatnya. Kemudian kalau LPPF bagaimana Pak, termasuk growth atau value? LPPF sebenarnya growth kalau dia retail. Oke, LPPF ini model-modelnya sama kayak BNPL pertanyaannya. Mungkin LPPF lebih parah karena dia masih under LIPO ya. Masih dihandle oleh LIPO. Ini masalah GCG. Apakah LPPF bisa naik? Susah ya ngomongnya. Kalau saya lebih baik saham lain aja gimana? Nah, kalau saya begitu. Kalau saya mau ngasih saran buat kamu, gimana kalau saham lain? Gimana kalau MAPI atau MAPA aja, atau RAL? Gitu aja. Ada tool buat screening saham kategori growth investing nggak Pak? Ada, nah. Saya punya, nanti kapan-kapan saya share. Oke, gini. Betul. Teman-teman, saya saat ini sedang develop. Karena mayoritas investor di Indonesia itu kan in average ya, bukan orang yang benar-benar ngerti yang teknologi banget gitu loh, teknologi IT banget. Rata-rata kan ya, saya bilang aja
apa namanya gagap lah gitu. Pakai aplikasi yang aneh-aneh bingung. Saya sedang develop itu under Excel, Microsoft Excel. Nanti yang saya kasih adalah semacam plugin. Jadi once plugin itu diinstal, nanti ada file Excel di-download, ada plugin itu nanti connect ke sistem saya, ke database saya. Excel Anda itu berubah menjadi alat analisis yang lengkap. Laporan keuangan dari 10-15 tahun yang lalu lengkap. Jadi template analisis lengkap, PEG segala macam nanti enak ada. Jadi teman-teman mau lihat apapun ada di situ. Kira-kira begitu. Jadi mau screening model apapun, mau nyusun portofolio model punya siapa, green belt punya apapun itu ada. Nah itu sedang saya develop. Nanti untuk trial awal saya akan kasih gratis sih buat semuanya, buat cobain itu, termasuk memberikan masukan-masukan. In the next saya nggak tahu apakah mungkin akan saya jual itu, tapi yang pasti kalau gratis selamanya nggak mungkin, karena itu butuh investasi saya gede juga. P itu wujud saya mau bantu teman-teman untuk mempermudah mereka mempunyai tools fundamental yang lengkap. Dia tidak hanya sekedar Excel yang cuma merekap, tapi itu lengkap sekali. Nah, tapi kalau tool-tool cuma toolsnya naik saya kasih lah tuh. Pak, kalau saham basic industry itu growth atau value? Basic industry itu macam-macam ya. Ada yang related dengan komoditi banget itu ya dia bisa menjadi siklus dan itu value. Kayak pulp tuh kan dari sisi demand pulp dunia mestinya setiap tahun naik, tapi kan ada siklus harga pulpnya. Nah itu agak-agak ini ya. Yang udah pasti enak tuh ya kayak bank, kalau di Indonesia ya bank, consumer tuh masih. Kayak karet tuh value karena ada karetnya mas, ada komponen harga karetnya itu. Kalau Medco udah jelas-jelas value investing ya, karena Medco itu kan minyak, komoditi banget. Telkom growth, Telkom udah pasti growth. Nah kayak Telkom begini nih, ini nih teman-teman kan ke depan ada nggak nih teknologi yang kira-kira bisa menggantikan Telkom? Kalau Telkomsel kan 10-15 tahun yang 15 tahun terakhir kan sudah pasti kelihatan growth. Permintaan data teknologi setiap tahun bertambah seiring dengan pertambahan jumlah manusia Indonesia, seiring pertambahan penduduk, seiring dengan literasi teknologi informasi, seiring dengan peningkatan rasio penggunaan gadget, seiring dengan bonus demografi Indonesia yang makin mendekati gemuknya tuh di usia produktif, pasti kebutuhan akan data naik. Nah itu growth. Tapi seperti tadi teman-teman harus juga mampu menganalisa kira-kira ada nggak nih teknologi yang tahu-tahu blok masuk terus semua operator telkom habis. Ada nggak yang kayak gitu? Itu perlu karena teknologi ini bertumbuh sangat cepat. Growth sektor apa aja? Itu tadi consumer, bank, yang paling enak consumer, bank, telco, PEG dengan analisa lain nanti ya next itu detail banget. Belum bisa dijawab sekarang, tapi memang nanti harus ada nanti dengan rasio-rasio lain. Terkait dengan KZ, nah ini yang saya bilang tadi pertama tadi ya, bandar-bandaran tuh nggak dikenal dimanapun, gitu. Jadi kalau ngomong bandar sama orang asing ya dia bingung ngapain sih ngomong bandarnya apa sih gitu. Kok ngomongin bro? Kalau buat saya sih nggak adalah salah input. Menurut saya itu memang benar. KZ memang masuk di PTBA kok. Kita nggak tahu plannya mereka apa, tapi yang pasti itu dia masuk. Pak, kenapa dia nggak masuk sebelum dividen? Teman-teman lihat aja, banyak saham-saham yang menuju dividen justru banyak orang jual kok. Ada juga yang memang perspektifnya tidak masuk. Dia nggak terlalu suka dividen lah. Pokoknya saya mau dapetin saham ini dengan harga yang di level ini. Target saya masuk sekian miliar dengan mudah dan saya simpan gitu. Mungkin kalau KZ nggak masuk kemarin, masuk sebelum dividen, dia susah mendapatkan harga kemarin dengan
dengan satu one shot sekian ratus miliar dengan harga yang sama, mungkin dia susah dan harus menggerakkan itu harga PTBA mungkin juga. Atau mungkin KZ sudah tahu bahwa besok hari Senin ini nanti PTBA mungkin udah tahu-tahu udah naik nih, kita udah susah nih dapat harga, udah hajar aja sekarang one shot, bisa jadi. Tapi kalau hanya ditanya kemarin salah input atau enggak, kok menurut saya enggak lah. Terlalu apa ya, salah input nih kok. Mereka itu ya perusahaan sebesar itu tentu ada prosedurnya, ya harusnya enggak lah. Pak, BUMN Karya termasuk growth atau value? BUMN Karya nih pokoknya gini, growth itu kan tadi ya, cara mudahnya kan tadi tuh yang saya bilang. Bisa dilihat dari sektornya, sektornya ini. Tapi, nah ada tapinya nih. Kalau teman-teman lihat by sektornya nggak ketemu, pakai by sektor bingung nih growth apa enggak. Teman-teman panjangin, buka LK-nya, buka historinya, dia bertumbuh nggak? Stabil nggak? Gitu aja. Kalau dia berada di sektor yang harusnya growth tapi dia nggak stabil, coret aja, berarti tidak masuk. Termasuk dengan beberapa tahun ke depan, kira-kira sektor ini prospek bisnisnya masih bisa stabil nggak? Oke, salah satu saham juga yang growth itu, pokoknya produk yang dijual oleh masyarakat umum dan dia akan beli terus. Makin jumlah penduduk makin besar, apalagi di Indonesia sampai 500 juta atau 1 miliar, dia makin besar lagi kebutuhannya, itu growth. Metro Data itu jualan alat-alat IT itu growth investing juga itu. Gitu. Ya, HKMU ini sama sebenarnya kayak BUMN Karya kan. Ini kan masalah project kan. Kalau dari sektornya analogi kita bahwa orang bangun rumah pasti akan ada terus, bangun terus gitu ya. Berarti dia harusnya growth dan dia harus mampu menjaga karena dia berada di sektor growth. Maka kemampuan HKMU harus bisa tuh mempertahankan earningnya, mempertahankan growth-nya, kira-kira begitu. Industri pengolahan yang berbasis komoditi enggak, maksudnya value investing, pasti dia akan ada siklus. Jadi kalau saham-saham value investing yang pakai siklus itu, tungguin dia siklusnya paling bawah, pas murah beli di harga murah gitu. Nanti pas siklusnya naik, dia naik baru jual. Itu caranya. Tapi hari ini saya bahas growth investing. Kenapa? Tadi itu yang saya ceritakan. Bahwa kalau orang tanya, orang sangat awam tanya, kamu bilang saham ini bagus, dia akan tanya lagi, oh bagusnya kayak apa? 10 tahun yang lalu berapa? Nah kalau 10 tahun yang lalu harganya lebih mahal dari hari ini, otak dia langsung berpikir, lah kok harganya anjlok, nggak mau ngeri. Pasti begitu. Nah saham-saham value investing akan ada begitunya, akan ada anjloknya. Itulah yang saya bilang agak-agak berat memang bermain di value investing. Pemula main di growth investing lebih bagus. Oke teman-teman, sudah 1,5 jam ya, dari jam 3:30 sekarang sudah jam 5. Terima kasih waktunya, kita lanjutkan. Nanti akan saya update lagi. Sekali lagi, saya mohon bantuan teman-teman untuk men-share, menyampaikan kesempatan untuk berbagi belajar gratis seperti ini ke teman-teman lain. Tolong bantu share ID saya ke semua teman-teman, entah siapapun yang dikenal. Mudah-mudahan semua orang bisa mendapatkan manfaat dan saya juga terus bersemangat untuk kasih ilmu-ilmu seperti